Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa Bapak selalu mendoakan semoga kita semua, khususnya kalian yang belajar dari rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena kalau sudah sakit, kita tidak bisa merasakan apa-apa. Kita tidak bisa belajar dengan nikmat, kita tidak bisa makan dengan nikmat. Oleh karena itu, kesehatan adalah masih penting dan kesehatan adalah nomor satu. Oleh karena itulah, pemerintah masih menjaga kita supaya kita terhindar dari wabah virus corona yang sekarang masih menyebar luas di sekitar kita. Tapi meskipun demikian, belajar dari rumah tetap harus semangat. Ya, semangat mengerjakan tugas, semangat membaca buku, semangat menonton tayangan yang bisa membuat kita rajin belajar. Oleh karena itu, Bapak selalu mengingatkan, selain semangat belajar, kalian juga harus ingat 3M. 3M yang pertama adalah selalu memakai masker jika keluar rumah. Yang kedua, yang kedua adalah selalu menjaga jarak ketika kita keluar rumah. Ketika kita ingin ke tempat sesuatu, ke suatu tempat yang agak ramai, maka kita harus selalu menjaga jarak, hindari kerumunan. Kemudian yang ketiga adalah selalu mencuci tangan setelah selesai melaksanakan atau memegang sesuatu, ya. Habis belajar, habis main, cuci tangan, ya, supaya kita bisa terhindar dari wabah virus corona. Nah, untuk materi minggu ini kita akan belajar mengenai ibadah sholat. Kita semua sudah tahu, kalian semua sudah tahu bahwa sholat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam. Oleh karena itu, kita harus tahu apa hikmah ketika kita sudah melaksanakan sholat, bagaimana bacaan sholatnya. Karena kalau kita sholat tapi tidak membaca suratnya, maka sholat itu tidak akan sempurna. Oleh karena itu, di dalam sholat itu terdapat bacaan sholat, mulai dari iftitah, kemudian al-fatihah, surat-surat pendek, ruku, sujud, sampai salam. Nah, oleh karena itu, Bapak akan membahas mengenai sholat, ya. Jangan lupa sebelum mendengarkan materi tentang sholat ini, siapkan buku tulisnya karena nanti di akhir ada tugas yang harus dikerjakan, ya. Mari kita dengarkan materi kelas 4 tentang sholat. Nah, anak-anak, materi hari ini tentang melaksanakan sholat. Ya, untuk kelas 4 pelajaran 9 bersama Bapak. Sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik.
Nah, selamat datang kembali pada pelajaran PAI. Nah, di sini kita sudah ditampilkan dengan gambar mengenai materi hari ini, yakni sholat. Siapa yang masih bolong-bolong sholatnya? Tolong yang masih bolong-bolong dan yang jarang sholat untuk segera melaksanakan sholat. Kenapa? Karena kalau meninggalkan sholat, dosanya sangat besar sekali. Jika jarang sholat, nanti di akhiratnya amalnya tidak bisa diterima dan kalian akan masuk neraka. Oleh karena itu, kita harus mulai rajin lagi sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian tahu bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Nah, di sini juga ada hikmah yang bisa kita peroleh jika mendirikan sholat. Dan di materi ini juga akan dibahas mengenai keutamaan sholat, makna bacaan sholat, dan perilaku yang mencerminkan pemahaman sholat. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk selalu berbuat baik dan mengambil hikmah dalam melaksanakan sholat. Amin ya robbal alamin. Nah, Bapak akan menjelaskan satu-satu mengenai keutamaan sholat. Yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Jadi rukun Islam itu yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Kalau kita tidak mendirikan sholat, berarti kita bukan orang Islam. Karena orang Islam itu kewajibannya adalah untuk sholat. Yang kedua, sholat diwajibkan atas muslim atau muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Jadi kita itu wajib sholat itu untuk manusia baik laki-laki maupun perempuan. Kalau hewan wajib sholat tidak? Tidak, karena bukan muslim atau muslimah dan bukan manusia. Yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Jadi pas ketika kita akan masuk dunia akhirat, maksudnya amal perbuatan yang akan ditanyai oleh Allahnya adalah sholat. Jadi kalau kita sholatnya masih bolong-bolong, kita tidak bisa melanjutkan untuk pemeriksaan amal selanjutnya. Kita sering berbuat baik, sering berbagi. Kalau tidak sholat, bagaimana? Hidupnya tidak akan sempurna karena sholat itu adalah tiket untuk masuk ke surga ya. Yang keempat, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Yang kelima, sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Jika kita pernah berbuat salah sama orang tua, sama teman, kita sering minta maaf. Tapi kita juga harus minta maaf kepada Allah dengan cara sholat. Kemudian yang keenam, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya jika seseorang yang sering sholat, dia tidak akan melakukan perbuatan yang jelek. Kalau perbuatannya jelek berarti sholatnya belum benar, ya belum paham. Kemudian yang ketujuh, orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Jadi sholat itu tidak boleh terburu-buru. Sholat itu harus harus fokus. Nah, orang yang khusyuk sholatnya akan mendapatkan surga yang terbaik, yaitu surga Firdaus. Yang kedelapan, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya, ya. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 153. Nah, di ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk selalu meminta pertolongan itu kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara sabar dan sholat. Kalau kita orangnya tidak sabaran, berarti kita sholatnya belum benar. Karena sholat itu mengajarkan kita kesabaran, ya tidak buru-buru dan sebagainya. Dan kalau kita sering orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah itu akan bersama orang-orang yang sabar. Nah, setelah kalian sudah tahu manfaat atau keutamaan sholat, mari kita pelajari mengenai makna bacaan sholat. Artinya apa dan apa maknanya, apa isi dalam doa bacaan sholat kita harus tahu ya. Yang pertama adalah takbir Allahu Akbar. Artinya itu kita semua hampir sudah tahu Allah Maha Besar ya. Salat adalah ibadah dengan cara menghadap kepada Allah secara langsung. Ketika menghadap itulah kita membaca bacaan salat. Lalu, sudahkah kita memahami arti bacaan salat? Nah, untuk itu inilah fungsinya belajar bersama Bapak untuk tahu makna bacaan salat. Nah, dengan memahami arti bacaan salat, salat kita akan menjadi khusyuk. Hati dan pikiran kita lebih berkonsentrasi sehingga ibadah sholat akan membekas dan berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Jika kita paham apa maksud dari bacaan sholat, maka kita akan fokus dan perbuatan kita akan menjadi akhlak yang baik ya. Ini takbir ketika awal sholat dinamakan takbiratul ihram yang bacaannya Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Kemudian setelah takbir kita biasanya membaca doa iftitah. Ayo kita baca bersama-sama ya. Ayo ikuti. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah sepanjang hari dan petang. Sungguh, aku hadapkan wajahku kepada wajahmu yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kelurusan dan penyerahan diri, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukanmu. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rob semesta alam. Tidak ada sekutu baginya dan memang aku diperintahkan seperti itu dan aku termasuk hamba yang berserah diri. Itulah arti dari doa iftitah. Doa iftitah itu ternyata isinya penyerahan diri. Nah, dari arti tersebut kita sudah tahu bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup
kita dan mati kita itu hanya untuk Allah semata, bukan untuk orang lain ya. Nah, sekarang setelah membaca doa iftitah, yang selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Ayo kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, jadi itulah arti dan makna dari surat Al-Fatihah ya. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, kita disunahkan membaca surat-surat pendek. Nah, setelah surat pendek, kita akan membaca namanya gerakan ruku. Sudah tahu doanya? Ayo kita baca bersama-sama. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan segala puji baginya. Jadi cara membacanya jangan salah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi bukan subhana rabbiyal adim wa bihamdih. Nah, bukan adim tapi adimi wa bihamdih. Kemudian yang kedua yaitu doa saat i'tidal ya, bangkit dari ruku itu namanya i'tidal. Ayo kita baca doanya bersama-sama. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Allah sungguh mendengarkan para pemujinya. Ya Allah, Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh hati dan bumi dan sepenuh barang yang kau kehendaki sesudah itu. Jadi cara membacanya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi, wa mil'u ma syi'ta. Ya, wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, seperti itu ya. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Bisa seperti itu. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, kalau itu terlalu kagok ya. Wamil umasita min syai'im ba'du. Kemudian ada doa saat sujud. Ayo kita baca bersama-sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Robku yang maha tinggi dan segala puji baginya ya. Kemudian setelah sujud kita dianjurkan untuk membaca doa saat duduk di antara dua sujud.
Rabbi gfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rizki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampun kepadaku. Jadi arti dari doa duduk di antara dua sujud itu banyak berdoa kepada Allah, ya artinya. Nah, sekarang yang kedua terakhir adalah doa tahiyat. Baik itu tahiyat awal maupun tahiyat akhir yang utamanya ya. Ayo kita baca bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi di dalam at-tahiyat ini ada bacaan yang ditambah dan ada yang tidak, seperti kata sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu juga boleh, tanpa itu juga boleh ya. Artinya, segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi Allah, segala keselamatan tetap untuk engkau, wahai Nabi. Dan demikian juga rahmat Allah dan berkahnya, mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kami sekalian dan untuk para hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan atas keluarganya, sebagaimana pernah Engkau berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana Engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya di seluruh alam semesta. Engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Nah, yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu sekalian serta rahmat Allah dan berkahnya. Itulah arti dari salam. Kemudian setelah membaca makna bacaan sholat, kita akan belajar mengenai perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Kita sudah melaksanakan? Sudah. Tahu artinya? Tahu. Tapi kita belum lengkap kalau sikap kita tidak mencerminkan orang yang sedang sholat, orang yang sering sholat ya. Nah, yang pertama, kebajikan terhadap sesama. Yang A, melatih kekompakan. Jadi dalam sholat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Pada saat sholat berjamaah akan terlihat kompaknya, bagus, indah dilihat. Seorang imam sebelum memulai sholat selalu memperhatikan kesiapan makmumnya. Safnya harus rapi, lurus, dan rapat di antara para makmum. Selanjutnya imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga
selesai gerakan sholat, imam dan makmum selalu kompak ya. Jadi sholat itu jangan pas cepet-cepet ya. Imam belum ruku, kalian sudah ruku. Nah itu salah ya. Kemudian, kekompakan sholat tersebut dapat dijadikan teladan. Misalnya, kekompakan dalam kerja bakti, membersihkan sekolah, ketika sholat, ketika waktu kerja bakti tiba, maka tak ada seorang pun yang duduk santai, mengobrol, dan berdiam diri. Tidak boleh ada sebagian anak bekerja bakti, tapi sebagiannya malas-malesan. Nah, itu nggak boleh. Seperti dalam piket, yang piket yang kerja cuman perempuan saja, yang nyapunya perempuan, yang ngepelnya perempuan, yang laki-lakinya kabur. Nah, itu tidak boleh. Kemudian, mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Imam takbir, makmumnya takbir, ruku, sujud, tasawuf, dan lainnya juga sama harus diikuti ya. Nah, kemudian pelaksanaan sholat dapat dijadikan teladan. Imam sholat sama dengan seperti ketua kelompok. Perilaku ketua kelompok harus benar dan baik agar dapat diikuti oleh anggotanya. Anggota kelompok harus patuh kepada ketuanya, ya, seperti itu. Yang kemudian yang C, tidak marah bila dinasehati. Imam sholat itu harus memberitahu kesalahannya, harus mau diberitahu kesalahannya. Makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Ketika gerakan imam salah, maka makmum itu harus mengucapkan subhanallah. Contohnya harusnya ruku tapi langsung sujud. Nah, makmumnya kitanya harus membaca subhanallah. Jadi imam tahu oh itu teh salah dan lupa. Kemudian ketika bacaan imam salah atau lupa, makmum harus membetulkannya. Semua tindakan imam dan makmum tersebut hanya untuk kebenaran dan diikhlaskan karena Allah semata. Jadi bukan mencari kesalahan, tapi untuk membenarkan. Begitu pula ketika bekerja sama, kita tidak boleh gampang marah, tidak boleh tersinggung, dan harus saling menasehati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah semata. Kemudian yang D, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Nah, setiap sholat itu selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Dengan demikian, sholat mengajarkan kita untuk saling memberi salam sesama teman. Apalagi salam juga bisa bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan saling memberikan salam, kamu akan bertambah akrab dengan teman-teman. Jadi kalau ketemu teman itu biasakanlah untuk mengucapkan salam. Temanku, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jangan nyebut ke temannya monyet. Monyet, mau kemana? Nah, itu nggak boleh ya, nggak baik. Kemudian yang E, menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya, seperti ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal sholat, waktu sholat. Dengan demikian, orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji kepada sesama. Jadi kalau kalian sudah berjanji, kalian wajib untuk memenuhi janji tersebut. Jangan pernah ingkar janji. Kalian pernah minjem bukunya harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan itu sama dengan mencuri dan tidak menepati janji ya. Kemudian yang F, memumpuk rasa solidaritas. Sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya perbedaan, baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, semua sama. Ya, tidak dibeda-bedakan. Bahkan dalam sholat pun tidak ada barisan pertama itu harus pejabat, harus presiden, tidak.
Allah mah tidak mengatur itu. Pokoknya siapa yang paling datang duluan, yang ingin di depan, itulah yang terbaik ya. Kemudian ajaran sholat yang demikian itu dapat memupuk rasa solidaritas. Semua jamaah menyatu dalam perasaan hati dan pikiran yang sama, gerakannya sama, bacaannya sama, ya doanya sama dan dapat saling membantu dalam kebaikan. Nah, untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Nah, dan selanjutnya kita akan memasuki tugas ya. Ingat, setelah menonton, kalian ada tugas yang harus dikerjakan ya seperti biasa. Tugas yang pertama adalah bacalah bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam melalui pesan suara WhatsApp atau WA ya. Kemudian kan kalian baca Allahu Akbar kabiro, iftitah, kemudian Al-Fatihah. Nah, setelah Al-Fatihah kalian wajib membaca surat pendeknya yaitu surat Al-Fil yang alam taro. Nah, kalau sudah itu baru lanjutkan ke ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyat dan salam. Kirimkan pesan suaramu ke Bapak ya. Ditunggu sampai hari Selasa jam 5 sore ya. Jadi tugasnya membaca bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam ya. Berbentuk pesan suara saja. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Mohon maaf bila Bapak dalam menjelaskan banyak kekurangan, ada yang terlewat, ada yang salah dalam bacaan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa berpisah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.